Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 11, yaitu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Di mana adapun pokok pembahasannya di sini yang pertama adalah persoalan keseimbangan. Persoalan keseimbangan ini mencakup pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara Asia Timur di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu serta membatasi pasar. Nah, pada bab ini mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Nah, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominan, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta. Di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur, sekarang ini titik tengah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan dari peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih empira mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan, baik di pemerintah maupun di kecamatan maupun di pedesaan tertentu. Selanjutnya adalah hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel ekonomi pokok dari suatu negara, pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor-impor, dan sebagainya. Demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebuah rencana ekonomi atau ekonomi plan pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menetapkan strategi yang tetap dan tepat untuk mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Sebuah rencana komprehensif menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting. Penetapan target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting itu dari ekonomi nasional, baik sektor industri, baik sektor pertanian, sektor publik, sektor luar negeri, dan sebagainya. Terakhir adalah proses perencanaan atau planning process. Planning process ini sendiri dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Para pendukung perencanaan ekonomi bagi negara-negara berkembang berdalih bahwa perekonomian pasar yang tidak terkendali dapat memang sering menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami dualisme ekonomi, pasar yang tidak stabil, investasi yang rendah di sektor utama, serta lapangan kerja yang rendah. Secara khusus, mereka mengklaim bahwa ekonomi pasar tidak diarahkan untuk tugas operasional dari negara-negara miskin, memobilisasi sumber daya yang terbatas sedemikian rupa, sehingga
akan menghadirkan perubahan struktural yang diperlukan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang bagi perekonomian masyarakat. Selanjutnya adalah perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian besar sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian besar dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Tidak satu pihak pun yang bisa dikatakan terorisasi dari pihak lainnya. Namun, perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang mulai mengemuka, di mana sektor substansi tradisional terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Kemudian usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor formal dan informal perkotaan. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri, dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah berbasis domestik dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali terdaftar bunga efek nasional di negara-negara berpendapat menengah ketimbang berpendapat rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Kemudian dalam konteks situasi keseimbangan seperti itu, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan mobilitas dan memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Kegagalan pasar dapat timbul dalam situasi perusahaan di mana biaya atau manfaat sosial berbeda dengan biaya dan manfaat pribadi. Atau konsumen barang publik, eksternalitas dan kekuatan pasar menjadi contoh-contohnya. Pada kasus barang publik, para penumpang gratis yang tidak membayar atas pengadaan barang tidak bisa dikecualikan terkecuali dengan biaya yang tinggi, sehingga mengecualikan individu yang enggan membayar atas konsumsi barang publik tidak efisien secara ekonomi. Dengan adanya eksternalitas, konsumen atau perusahaan tidak harus membayar semua biaya yang ditimbulkan atau tidak bisa mendapat sebuah manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang model pertumbuhan agregat dan memproyeksikan variabel-variabel makro. Model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat atau aggregate growth model. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh perkumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor-impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga lapangan kerja dan periode 3 hingga 5 tahun. Hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dasar Harrod-Mulmar atau AK yang kita bahas di bab sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah
kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana, di mana ini membahas tentang bagaimana sih apa saja persoalan yang terjadi jika implementasi tentang pemerintah dan preferensi atas pasar ini, dan apa aja sih kegagalan rencana yang dapat dialami saat proses pengimplementasiannya. Nah, yang pertama itu adalah kecacatan dalam rencana dan implementasinya, di mana rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana ini berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan, di mana daftarnya ini berisi bagaimana permasalahan tersebut, apa saja jenis permasalahannya, dan bagaimana solusi memecahkan masalah yang dihadapi saat pengimplementasiannya. Yang kedua adalah data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, di mana bisa saja seseorang yang mengimplementasikannya itu mengambil data yang tidak valid atau data yang belum lengkap, bahkan data yang hanya diambil semena-mena saja tanpa ada patokan data sebelumnya atau tanpa ada patokan data yang akan dijadikan pedoman dalam pengimplementasiannya. Kemudian adalah pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas, di mana akibat dari pergeseran ini, kekecewaan atas perencanaan dan interview pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonomis sebagian menteri keuangan di negara berkembang dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Di mana yang pertama adalah kepercayaan pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Yang kedua, hukum keterlibatan atau pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan badan peradilan yang independen. Yang keenam, altruisme masyarakat atau jaringan pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah mobilitas sosial. Yang kedelapan, nilai materialistis. Yang kesembilan, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang kesepuluh adalah rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang ke-11, kejujuran dalam pemerintah. 12, bentuk persaingan yang efisien yang berkebalkan dengan kendali monopolistik. Yang ke-14 adalah kebebasan informasi atau beserta perlindungan privasi. Aliran informasi tanpa batas atau pemihakan. Nah, dengan keberadaan persyaratan kelembagaan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik setidaknya membutuhkan 11 praktek hukum dalam ekonomi yang mendukung pasar, yakni sebagai berikut. 1. Hak milik benar-benar diakui dan dilindungi, prosedur dalam penetapan hak milik dan penyerahannya. Yang kedua, hukum dan pengadilan tata niaga untuk memberlakukan hak milik, terutama menyangkut kontrak dan undangan-undangan kepalitan. Ketiga, kebebasan mendirikan usaha di segala sektor, terkecuali dengan eksternalitas yang tinggi, tanpa persyaratan izin yang berlebihan, kebebasan yang setara untuk memasuki bidang perdagangan dan profesi dan menduduki jabatan pemerintah, peluang ekonomi yang setara. Yang keempat adalah mata uang yang stabil, serta sistem yang efisien dan dapat diandalkan dalam melakukan transfer dana.
atau suatu sistem perbankan. Yang kelima adalah pengawasan publik atau operasi monopoli alamiah atau industri dengan skala hasil yang semakin meningkat, yang terjadi dalam industri di mana efisiensi teknologi mengharuskan suatu perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar untuk memasok 10% hingga 15% pasar nasional. Yang keenam adalah penyediaan informasi memadai di semua pasar mengenai karakteristik produk yang ditawarkan dan kondisi permintaan dan penawaran bagi pembeli dan penjual. Yang ketujuh adalah selera yang otonom atau perlindungan preferensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemborong. Yang kedelapan adalah pengelolaan publik atas eksternalitas baik yang berbahaya dan bermanfaat dan penyediaan barang publik. Yang kesembilan, instrumen untuk melaksanakan stabilitas moneter dan kebijakan fiskal. 10, jaringan pangan atau pengaman penyediaan dalam rangka memelihara konsumsi yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan ekonomi, terutama pengangguran terpaksa, cedera akibat kecelakaan industri, dan memiliki ketidakmampuan untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah dorongan yang inovasi, terutama penetapan dan pemberlakuan paten dan hak cipta. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekadar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memberlakukan pasar bebas. Halangan dalam meregulasi pasar di banyak perekonomian transisional menjadi tantangan besar berkait dengan absennya beberapa atau sebagian besar persyaratan kelembagaan praktik pasar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki keterbatasan penting, begitu juga dengan pasar, seperti yang telah dijelaskan oleh Tuan John kegagalan pasar yang bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Wilson mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat. Konsensus ini mengandung 10 butir, seperti yang terangkum dalam kolom mana. Yang pertama adalah disiplin fiskal, yang kedua penetapan kembali prioritas, yang ketiga reformasi perpajakan, yang keempat nilai tukar, yang kelima mengamankan hak milik, yang keenam desegulasi, yang ketujuh liberalisasi perdagangan, yang kedelapan privation, yang kesembilan penghapusan hambatan penanaman modal, ketujuh liberalisasi keuangan. Selanjutnya pada masa menuju konsensus baru, di mana pada masa ini berfokus pada pertumbuhan ketimbangan pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk pertumbuhan ketimbangan pembangunan manusia lebih luas, termasuk Griffith Report Strategies of Sustainable Growth and Education Development, biasanya disebut laporan Spence dari Komisen, dan juga cukupan yang lebih luas yang diajukan oleh Danny Dorgic. Contohnya finalnya meliputi infrastruktur dan industrialisasi, dibahas dalam komunitas G20 tahun 2010. Selanjutnya adalah ekonomi politik, pembangunan teori perumusan, dan reformasi kebijakan. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan kontroversi proklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari pemenang Nobel Prize layak dikembangkan menurut gagasan pemenang dan diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan, serta dalam pandangan ini partisipasi pemerintah seperti politik dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam ekualitas yang buruk tersebut.
Selanjutnya adalah memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan, di mana terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Mungkin juga disebabkan oleh ketidakpastian mengenai siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut. Mudah dipahami bahwa jika sebagian besar dari para pemilih adalah penghindar risiko, maka mereka mungkin menentang suatu kebijakan jika terdapat risiko bahwa mereka akan berada di antara pihak yang akan dirugikan. Pembahasan berikutnya adalah lembaga dan ketergantungan alur, di mana kelembagaan kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel ini untuk memahami perbedaan kualitas dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. Untuk mendasarkan teori pada pengalaman pemerintah negara berkembang yang dalam banyak hal akan membutuhkan upaya gigih di masa-masa awal demokratisasi dan memperluas kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tingkat konflik yang lebih tinggi, dan dalam beberapa kasus ancaman untuk kembali menuju pemerintah militer atau autokratis. Kasus ancaman untuk kembali menuju pemerintah militer atau autokratis kasus lainnya. Menurut Marie Grandly, kemajuan lebih lanjut dalam bidang ini akan membutuhkan loncatan besar melampaui model ekonomi politik yang dulunya berkembang untuk mengamati proses politik di perekonomian negara maju dengan tradisi demokrasi yang diabel. Selanjutnya adalah peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang luas, di mana kelompok warga negara nirlaba dan sukarela yang dibentuk pada tingkat lokal, nasional, atau internasional dengan berorientasikan pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. LSM melaksanakan beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyuarakan aspirasi warga negara kepada pemerintah, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan, dan serta membantu menentukan dan menerapkan kesempatan internasional. Beberapa LSM didirikan untuk menangani isu tertentu, seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan. LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, LSM ini memainkan peran yang penting dan semakin besar. Sepanjang sejarah, sumber daya milik bersama ini dialokasikan oleh mekanisme tradisional, misalnya aturan adat, tetapi mekanisme ini seringkali dirusak oleh kolonialisme dan kendali pemerintah perlokalan di negara berkembang. Selanjutnya adalah tren dalam tata kelola dan reformasi, menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara berkembang ketimbang di negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbangan memperebutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Di samping itu, ketika masyarakat semakin makmur, tata kelola yang baik akan dituntut secara luas oleh penduduk.
Efek terakhir ini membuat korelasi sederhana antara pendapatan dan tata kelola yang baik sulit diinterpretasikan. Kemudian, partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri. Namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dan reformasi kebijakan pembangunan. Sayangnya wacana ini masih jauh dari realisasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi. Pada saat yang bersamaan, masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.